Aku mulai dari bawah aja. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan Kak. Sudah kelihatan? Kelihatan lah. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, jadi pendidikan guru penggerak wilayah Kalimantan itu dimulai pada pembukaannya dimulai tanggal 7 Agustus malam. Nah, kemudian bagaimana cara mengikutinya? Ini ada prosesnya ya. Mana cari? Jadi yang saya ikuti ini adalah guru penggerak angkatan 3 ya, episode yang kelima. Nah, angkatan pertama itu diikuti oleh sekitar 2.800 orang, itu satu Indonesia ya. Kemudian terus berlanjut sampai tahun ini 2021 itu jumlahnya ada sekian, semakin menaik ya. Diharapkan ini yang diharapkan itu sampai 2024 ya. Kemudian ini ada jumlah peserta seluruh Indonesia. Jadi Kalsel itu ada di angka 77% ya dari seluruhnya. Yang paling tinggi itu adalah Jawa Barat, yaitu sekitar 396 peserta ya. Kemudian untuk tingkat sebarannya untuk yang sekalsel ya, itu di sini ada dikatakan bahwa di Kalsel itu ada Batola, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Banjarbaru ya. Yang paling sedikit itu adalah Hulu Sungai Selatan dan Barito Kuala. Kalau Hulu Sungai Selatan itu cuma ada 8 peserta, kemudian Barito Kuala ada 11, dan yang paling banyak itu adalah Banjarbaru ya untuk Kalsel. Jadi kami gabung dengan Hulu Sungai Utara ya. Jadi Hulu Sungai Utara gabung dengan Barito Kuala menjadi 29 di dalam grup. Karena kenapa jadi Barito Kuala dengan HSU digabung? Karena Batola itu mempunyai 5 pengajar, sehingga karena di Batola itu cuma ada 11, jadi cuma diperlukan 2 pengajar, jadi 3 pengajar pindah ke Hulu Sungai Utara. Karena pengajarnya di Hulu Sungai Utara cuma ada 2, sedangkan di Batola itu yang menjadi pengajar guru penggerak itu ada 5 orang. Nah, kemudian ini sebarannya yang di Barito Kuala tadi ini ada 5 ya, sedangkan di Hulu Sungai Utara ada 4. Untuk mengatasi 18 peserta ini terlalu banyak, makanya diambil dari Batola. Nah, kemudian untuk mengikuti guru penggerak ini ya, ini nama-namanya nggak usah ya. Bagaimana cara untuk mengikutinya? Kemudian sebelum untuk mengikuti ini adalah tujuan dari program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kemendikbud itu adalah melihat kondisi saat ini, karena dalam guru penggerak itu ya pengajaran itu diarahkan untuk mengikuti filosofis dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pengajaran itu harus mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam dari siswa. Nah, jadi kita dalam mendidik dan mengajar itu diarahkan kepada kodrat alam siswa dan kodrat zaman yang ada pada saat ini. Karena kan kalau kita lihat pada zaman sekarang ini semua serba digital ya, belanja online ya, semuanya serba online. Nah, diharapkan untuk pendidikan dan pengajaran, jadi diarahkan untuk menggunakan
itu berfokus pada pengembangan kepemimpinan, pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesi dirinya. Kemudian kalau yang saat ini itu terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan Kemendikbud dalam menginterpretasi guru dan fokus pada peningkatan pengetahuan, konten pedagogi. Kemudian yang pada saat ini guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ia dapat di pelatihan karena kurangnya dukungan dari pemimpin sekolah. Jadi tergantung dari kepala sekolah kita. Bila kepala sekolah kita mendukung, berarti kita bisa maju. Kalau kada mendukung, berarti tidak akan maju-maju, ya. Kalau saat ini, ya kan? Nah, jadi guru penggerak ini memotivasi guru untuk memajukan atau meningkatkan kualitas kompetensi diri sendiri, itu tanpa disuruh atau tanpa menunggu perintah dari atasan, ya. Jadi itu kita bergerak secara mandiri. Kemudian pemilihan peserta pelatihan guru biasanya berdasarkan pada penunjukan dan hasil UKG, belum ada asesmen menyeluruh untuk mengetahui kompetensi guru. Makanya dengan adanya program guru penggerak ini, kita akan dapat melakukan asesmen dari sisi pedagogi, kemampuan analitis, motivasi, dan kemampuan lain, sehingga data peserta pelatihan itu dapat digunakan sebagai pengembang pelatihan dan pengukuhan keberhasilan pelatihan yang lebih objektif, ya. Nah, itu adalah tujuan dari guru penggerak. Kemudian selain itu, ya, biasanya pelatihan guru itu dilakukan dengan workshop-workshop di dalam ruangan atau gedung terpisah dari konteks kelas dan sekolah. Nah, kalau program guru penggerak ini, ya, guru harus mengedepankan coach dan off the job training untuk memastikan teori-teori pembelajaran yang didapat di ruang pelatihan bisa langsung ditransformasikan ke dalam kelas dan berdampak pada hasil belajar. Karena nanti di dalam guru penggerak ini, pengajar langsung melihat kondisi kita ke sekolah kita, ya. Jadi apa yang kita lakukan di pelatihan itu langsung diterapkan di kelas. Nah, makanya yang ini, ya, kemarin ada nilai dan peran guru penggerak itu dalam MGMP. Nah, itu juga diutamakan, makanya guru penggerak itu bisa aktif juga di dalam kegiatan komunitas teman sejawat. Jadi ini langsung bergerak, ya. Jadi langsung sebagai ikut andil dalam MGMP. Kemudian yang selanjutnya, pengembangan kompetensi guru berhenti setelah selesai, menyebabkan guru tidak semangat lagi melanjutkan perubahan setelah menghadapi kesulitan-kesulitan. Artinya setelah pelatihan kita kembali ke laptop seperti dulu saja, ya. Setelah pelatihan ini, pelatihan itu, ya. Tapi setelah kembali ke kelas, akan kembali seperti keadaan semula. Tidak akan berubah. Nah, jadi dengan guru penggerak ini, itu mengembangkan komunitas praktek sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru. Sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dalam menerapkan konsep yang baru dipelajari. Jadi langsung jadi dengan adanya guru penggerak ini, konsep pengajaran yang kita dapat di ruang belajar itu langsung kita terapkan, ya, karena langsung didampingi oleh pengajar prakteknya. Kemudian yang terakhir itu pelatihan guru dengan model cascading, menjadikan guru yang sudah dilatih fokus pada pencapaian kuantitas untuk melatih guru lainnya. Sedangkan guru penggerak itu memberdayakan ekosistem sekolah lain untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi itu sebagai basis menentukan kebijakan atau program untuk selanjutnya. Nah, itu adalah tujuan dari guru penggeraknya. Kemudian visi dari guru penggerak itu adalah mencapai merdeka belajar yang menghasilkan profil Pancasila. Profil Pancasila itu yaitu mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana dengan kita mengajar, ini ke-6 profil ini bisa dicapai, ya, dicapai dalam kelas, ya. Jadi untuk satu materi itu bisa satu profil, ya, atau satu materi itu bisa satu KD, ya, itu bisa kita lakukan dengan satu profil. Jadi tidak semua harus dicakup dalam satu materi. Nah, kemudian pihak-pihak
Kemendikbud akan mendorong guru penggerak itu menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul, menciptakan